A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, insya Allah hari ini judul yang dipilih kehendak Allah untuk esok hari, begitu ya. Jadi ini ada pertanyaan terkait dengan kenapa Allah merahasiakan besok, gitu ya. Masa depan itu Allah rahasiakan, gitu. Tapi saya convert lah sesuai dengan yang lebih pas. Jadi kita tentu setiap hari itu ada kehendak Allah ya. Setiap hari ada kehendak Allah, gitu. Jadi hari ini apakah sahabat-sahabat hadir di kajian Rabu itu sesuai kehendak Allah atau tidak, gitu ya? Atau yang sudah berniat mau berangkat ke kajian Rabu, tiba-tiba Allah berikan urusan yang lebih urgent. Nah gitu kan, padahal kepengennya ke kajian Rabu, tapi Allah bisa gantikan dengan urusan lain. Ya tentu itu sesuai pengaturan Allah ya. Tiba-tiba terhalangi oleh sesuatu dan dia harus melaksanakan itu dulu. Jadi tidak semua yang direncanakan manusia untuk besok itu terjadi sesuai rencananya. Gitu. Nah kalau kita orang yang terbiasa bertawakal, maka syaitan berputus asa katanya. Karena setiap pagi orang yang tawakal akan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, gitu kan ya. Wala haula wala quwata illa billah, gitu. Jadi aku bertawakal pada Allah, tiada daya dan upaya kecuali atas izin dan pertolongan Allah, gitu. Jadi ketika besok rencana yang tergelar ya dalam kehidupannya tidak sesuai rencananya, dia langsung bisa pindah hatinya sepakat dengan yang terjadi, gitu kan ya. Tapi kalau dia masih terikat oleh rencana yang dia buat sendiri, biasanya orang tuh butuh proses ya untuk bisa menerima yang terjadi yang tidak sesuai rencana. Termasuk kehidupan ya, manusia punya cita-cita yang terjadi sesuai yang hari ini. Gitu. Kalau dia terus-menerus terobsesi ya dengan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rencanakan, nah dikatakan ya nggak bisa move on gitu ya. Kerjaannya akan mengeluh terus ya, kenapa Allah begini, kenapa begitu, kenapa Allah tidak adil, kenapa Allah tidak mengijabah apa yang aku minta, yang aku harapkan gitu kan. Padahal Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi dia gitu. Dan ketika orang itu berhasil ya untuk ridho dengan apa yang Allah aturkan hari itu, dengan sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya aku meyakini bahwa apa yang Allah tadi ya gelarkan untukku itu lebih baik dari perencanaanku sendiri gitu. Maka dia akan menempuh setiap gelar takdir dengan sabar dan bersyukur ya. Karena punya keyakinan itu tidak akan terjadi kecuali Allah izinkan. Nah, di sana dia akan menapaki kalau berhasil bersyukur masuk ke takdir yang lebih baik dan lebih baik lagi besok harinya. Tapi kalau dia tidak bersyukur, masih terobsesi dengan rencananya sendiri, maka dia akan menjalani hari esok itu dengan banyak beban gitu, banyak kekecewaan. Nah, sehingga menjalaninya akan berat dan karena banyak mengeluh, banyak kebaikan, peluang-peluang yang Allah hadirkan terlewat gitu ya. Karena dia tidak di dalam momen itu. Tapi ya tadi tidak bisa move on dari sesuatu yang dia anggap lebih baik gitu. Ya tentu akhirnya nikmat yang ada hari itu esok hari akan terus berkurang dan berkurang lagi gitu. Sudah jelas-jelas Allah mengatur kehidupannya begini, dia mencita-citakan yang lain gitu. Sehingga dia tidak bisa hadir ya di dalam kehidupan untuk menyikapi semua yang Allah datangkan dengan wajah yang penuh gitu. Jadi mempertanyakan keadilan Allah ya. Baik, kita akan lanjut ya dengan ayat-ayat seperti biasa. Ya memang hari Rabu ini waktu untuk saya juga tadabur gitu. Dari pertanyaan sahabat-sahabat saya
Jadi Allah mudahkan juga ya untuk keliling-keliling mencari, menyelami ayat-ayat yang ya mudah-mudahan bisa memberikan eh, sebuah perspektif lah ya terkait dengan apa-apa yang ditanyakan gitu. Baik, kita akan masuk di slide pertama. Kita mulai dari surat Al-Kahfi, Quran surat 18 ayat 23 sampai 24. Subjudulnya saya tulis bertawakal menyambut kehendak Allah di esok hari gitu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengatakan kepada sesuatu, sesungguhnya aku pasti akan mengerjakan itu esok pagi. Kecuali apabila Allah menghendaki atau mengatakan insya Allah gitu ya. Dan ingatlah Robmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Robku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini gitu. Jadi orang membuat rencana terbaik di malam hari sebelumnya. Ya, dengan apa-apa yang Allah mudahkan, besok rencananya saya akan melakukan A, B, C gitu ya. Tapi jangan lupa juga kemudian menyerahkan ke Allah. Jika Allah menghendaki dan memang itu yang terbaik, maka dilancarkan rencana kita yang sudah kita tadi ya persiapkan untuk esok hari. Tapi jika ada yang lebih baik dari sisi Allah, maka kita mohon kepada Allah agar menggantikan dengan yang ada di sisi Allah gitu. Karena kalau manusia itu nanti malah keliling-keliling. Ya, berpikir bahwa rencananya paling ampuh, paling jitu dalam mengatasi semua problem kehidupan dia. Padahal Allah sediakan jalan lain gitu ya. Nah, biasanya di jalan itu banyak peluang sedekah gitu ya. Nah, kita lihat, jadi untuk besok hari, ya tentu kita melakukan rencana, bukan tanpa perencanaan ya. Kita melakukan rencana, tapi kita tidak bergantung pada rencana kita. Kita mohon pada Allah, jika yang kita rencanakan sesuai yang Allah inspirasikan sudah benar, maka itu mohon dilancarkan. Tapi jika kemudian dalam berencana menyusup tuh yang namanya hawa nafsu, kehendak kita yang rendah gitu ya. Nah, itu mohon Allah koreksi begitu. Sehingga kita nggak kaget ketika besok yang terjadi tidak sesuai rencana, oh ini doaku tadi malam gitu. Tadi malam aku sudah berdoa kepada Allah, ya kalau seandainya apa yang aku rencanakan ada hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan kebaikan yang ada di sisi Allah gitu ya, maka mohon disesuaikan dengan apa yang ada di sisi Allah. Jadi nggak akan kecewa. Jadi setiap hari, dan ini harus selalu diingat, setiap pagi kita memasuki hari dengan bermohon pada Allah, bertawakal gitu. Jadi kalau berganti setiap hari gelar kehidupannya, ada yang sesuai rencana, ada yang tidak sesuai rencana, satu pun tidak ada yang membuat dia mengeluh, ya dia ikuti gitu ya. Karena secara sadar bahwa dia sudah bermohon pada Allah agar kehidupannya biar Allah yang mengatur gitu kan. Nah, di sini di Quran surat Al-Isra ya, Quran surat 7 ya, 17 ya, ayat 79 sampai 80. Nah, ini kurang lebih begini, dan pada sebagian malam bertahajudlah dengannya sebagai tambahan ibadah bagimu, mudah-mudahan Robmu akan mengangkatmu kepada kedudukan yang terpuji. Dan katakanlah ya Robku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, sidik, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar, sidik juga. Dan jadikan bagiku dari sisimu kekuasaan yang menolong, gitu ya. Jadi ini kedudukan makoman mahmudan, gitu. Mahmud itu kedudukannya Rasulullah. Ya. Minggu lalu kita bicara makom Ibrahim, ya, ketika orang kurban. Kalau sholat malam, tahajud, itu semoga Allah mengangkat kepada kedudukan yang terpuji. Muhammad itu kan artinya terpuji gitu ya. Jadi hikmah para nabi dari mulai yang tidak ada menjadi ada, itu disebutnya Adam, ya. Itu Adam alaihissalam begitu ya. Itu pengajarannya ketika Allah menciptakan manusia. Hingga kemudian dia bisa bertransformasi menjadi insan yang kamil lah, insan yang sempurna.
yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam proses hidupnya itu dia akan mengalami banyak kisah seperti yang dialami para nabi, begitu hikmahnya. Jadi ada fase Musa yang orang yang menuntut ilmu ya, dikejar-kejar dari negeri kefasikan menuju negeri orang beriman. Ya, di tengah-tengah itu nanti ada juga kisahnya Nabi Daud, Nabi Hud, Nabi Soleh, itu semua pelajaran buat kita gitu ya. Semua pelajaran buat kita. Tapi paripurnanya adalah jika ingin dicintai Allah maka ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan ya. Nah, maka kita Allah berikan kendaraan, yaitu kendaraannya sholat malam gitu. Jadi sholat malam itu, sahabat-sahabat, itu agar Allah angkat kedudukannya gitu, agar kita bisa mengikuti Rasulullah gitu ya, agar kita bisa berserah diri. Jadi besok hari itu Allah akan menggerakkan kehidupan kita sesuai yang paling sidik ya, paling benar di sisi Allah. Ya, urusan yang tidak hak yang kita kerjakan hari ini, besok Allah akan keluarkan dengan cara yang hak. Ya, kita bingung besok melangkah kemana, maka dengan sholat malam tadi, maka Allah akan aturkan tempat atau sebuah urusan yang harus kita masuki, ya, yang benar di sisi Allah gitu. Belum tentu yang harus enak menurut kita gitu, tapi Allah akan hadirkan peristiwa yang terbaik bagi kita, ya, agar kita cepat sampai, agar kita cepat bersih gitu ya. Ya bisa hal-hal yang enak, bisa hal-hal yang tidak enak gitu. Kalau orang sudah berserah diri, berpegangan pada buhul tali yang kuat, dia percaya pada Allah. Kalaupun ada hal-hal yang tidak enak yang harus dia alami ketika mengikuti gelar yang Allah sediakan, itu sifatnya hanya sementara. Semakin kita mengalir, berserah diri, meyakini ya, keadilan Allah semakin cepat dibersihkannya dan sakitnya nggak lama-lama. Sebentar aja dicopot tuh yang jadi penghalang kita, penyakit kita. Makanya Al-Quran adalah obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit yang ada di dalam dada. Gitu. Jadi Allah akan berikan banyak peristiwa yang dengan peristiwa itu ya semua kesombongan, semua kekhawatiran, ya iri dengki yang ada di hati kita itu Allah copot. Gitu. Kalau kita mampu berserah diri gitu ya. Nah, agar kita mampu ya tadi di antaranya ambil sebagian waktu malam untuk bertahajud kepada Allah ya. Semoga Allah mengangkat kepada derajat yang terpuji gitu. Jadi diberi ilmu kita sehingga ketika besok gelar Allah hadirkan pintu-pintu ya. Makanya kan tadi yang orang bertakwa itu masuki pintunya, masuki rumah lewat pintu-pintunya. Allah akan kasih urusan-urusan melalui pintu-pintu peristiwa yang kemudian Allah ajari cara untuk melangkah melalui pintu itu gitu. Jadi nggak akan bingung ya, meskipun pintunya kelihatannya kayak ujian ya, ujian yang baik-baik ataupun ujian yang enak-enak ataupun yang tidak enak, kita semua sudah dikasih petunjuk cara untuk melewatinya gitu. Jadi nggak akan bingung lah gitu. Nah kita lanjut. Di Quran Surat Luqman, Quran Surat 31 ayat 33, ini dunia sebagai alam atau mahdan ya, sebagai mahdan. Mahdan itu kan permadani ya. Jadi mahdan itu gelaran hudan gitu. Jadi dunia ini, kauniyah ya, alam kauniyah, itu adalah ayat-ayat Allah yang digelar kepada kita. Sama kitabnya dengan yang Al-Quran. Jadi ada yang Quraniyah kitabnya, ada yang kauniyah ya. Nah, yang kauniyah adalah kehidupan yang kita lalui ini ya. Makanya ketika kita menghadapi macam-macam peristiwa, bingung, maka baca manualnya. Manual booknya Al-Quran yang Allah turunkan dalam bentuk kitab ya. Nah, hari ini kita sudah punya mushafnya, ada Al-Qur'annya, terdiri dari 114 surat. Kita baca di sana sesuai dengan secara tartil itu sesuai dengan kebutuhan. Apa yang kita hadapi hari ini di dunia, maka kita cari kunci-kunci panduan, cara melangkah, cara menjawabnya, sebagaimana yang ada di Al-Quran. Ketika kita menemukan, maka kita ikuti bacaannya. Ya, kita sikapi kehidupan yang Allah gelar sesuai dengan petunjuk Al-Quran.
Nah, nanti akan terbuka sendiri masalah-masalah yang ada sebenarnya. Jadi bukan tugas manusia menyelesaikan masalah sebenarnya. Tugasnya manusia hanya ya tadi ya, membaca ya dan menjawab ya, menjawab pertanyaan yang Allah berikan. Ya, itu karena Allah sedang mengajari ya. Kalau dikasih peristiwa gini kira-kira sesuai yang Allah kehendaki gimana bersikapnya gitu kan. Nah, karena kita nggak tahu apa yang Allah kehendaki, maka kita baca Al-Quran, kalamnya Allah. Begitu kita lihat, oh jadi kalau sedang diuji seperti ini, yang Allah kehendaki seperti ini. Nah, kita belajar bertasbih mengalir dengan kalimat Allah. Ya Allah sendiri yang akan angkat problem di dunianya. Jadi artinya ya sudah memperoleh pengajaran, dapat hikmah, dapat hakikat pengetahuan, maka ujiannya dicabut. Dikasih ujian baru, terus aja begitu gitu ya. Nah, sementara kita itu terlalu fokus kepada problem. Padahal problem itu Allah hadirkan agar ya dengan problem itu kita membaca ya Iqra gitu. Nah, ketika kita membaca, bacaan itu diikuti, Allah angkat sehingga kita tahu oh ternyata dunia ini ya nggak serumit yang dibayangkan. Ya, barang siapa yang Allah turunkan di dunia dan ia mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada kesedihan gitu ya, tidak ada kebingungan ya. Tinggal ngikutin aja gitu. Nah, kita lihat di Luqman ayat 33, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang as-sa'ah gitu atau waktu, saat gitu ya. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu, di dalam rahim ya. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidaklah seorang pun mengetahui apa yang akan ia kerjakan besok. Dan tidaklah seorang pun mengetahui di belahan bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Khobir ya. Nah, jadi bayangin ya, dunia ini kan semuanya ini ada mutiara hakikatnya, sahabat-sahabat. Dalam satu hadis dikatakan dilarang menyeberang lautan kecuali untuk haji, umroh, dan jihad fisabilillah. Ya. Kalau kita pergi menyeberang laut untuk urusan bisnis dan ekonomi, hanya mencari dunia, yang repot kalau tiba-tiba meninggal di jalan, niat berangkatnya itu bukan hijrah kepada Allah. Ya. Niatnya itu hijrah untuk mencari keuntungan dunia, itu yang repot. Nah, artinya kita tidak boleh, secara prinsip, kita tidak boleh menempuh sesuatu dengan keras, kecuali dalam niat, ya, dalam niat amalnya, kita mengkaitkan dengan hijrah menuju Allah. Jadi kalau bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang hari ini berangkat pagi untuk mencari nafkah, mencari kehidupan, mencari uang lah begitu ya, itu harus mengaitkan upaya dia berangkat pagi hari, bekerja, dalam rangka untuk jihad fisabilillah. Ya, untuk menunaikan kewajibannya, mensyukuri apa yang Allah berikan, maka dia bekerja menjadi produktif untuk memberi manfaat bagi orang lain. Jika dia peroleh hasilnya, maka itu akan dia pergunakan untuk menafkahi apa-apa yang Allah amanahkan ke dia, yaitu anaknya, istrinya, keluarganya, ya membayar zakat, berinfak ya. Harus dikaitkan ke situ. Tapi kalau misalkan, wah berangkat ini karena ngejar proyek, tiba-tiba kecelakaan tengah jalan meninggal, itu yang repot. Jadi kita artinya gini, kan di ayat ini tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan mati dan waktunya kapan. Nah, kita itu selalu terjebak oleh waktu ya, seakan-akan kita masih punya waktu yang panjang gitu. Nah, kalau seandainya ternyata ini adalah hari terakhir kita, ya tentu hari terakhirnya itu jangan sampai katakan datang malaikat, diutus Allah, mencabut ketika dia sedang dalam kebingungan dan keraguan terhadap Allah gitu. Atau sedang bersusah payah mencari sesuatu karena lupa bahwa Allah sebenarnya menjamin ya. Gitu. Nah, sehingga dengan upayanya yang berlebihan seakan-akan kayak kurang yakin gitu ya dengan jaminan Allah. Tapi kalau dia berusaha maksimal, tapi di situ dalam rangka mensyukuri, ya, mengharap wajah Allah, itu nggak ada masalah. Gitu.
Nah itu sahabat-sahabat. Jadi alam ini petunjuk, gelarannya gelar petunjuk gitu ya, yang kita harus gali, kita cari dalam rute penghidupan kita, kehidupan kita, itu yang kita kumpulkan justru pengajaran dari Allah. Ketika kita bekerja, kita mengandalkan yang selain Allah, kemudian jalannya jadi sulit, banyak kekurangan, kemudian kita menyadari kenapa aku harus pusing ya. Sebenarnya kan Allah sudah menyediakan. Nah, yang harus diukur adalah apakah yang aku lakukan ini sudah yang paling sesuai yang Allah kehendaki. Apakah amal soleh gitu ya, niatnya, caranya, jangan-jangan terlalu berlebihan. Nah, kalau aku bertawakal, bekerja sesuai kesanggupan, sisanya diserahkan ke Allah, nah itu yang Allah kehendaki kan begitu. Nah, tiba-tiba keluar hasil, kita jadi, oh betul ayat itu ya. Barang siapa yang tawakal ke Allah, maka Allah mencukupi. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah memberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak diduga. Tidak semuanya itu linier proses itu gitu. Ya, kita harus membangun step by step baru berhasil. Nggak harus seperti itu. Kita harus menyediakan ruang yang tak terduga gitu. Nah, kalau terlalu logis, ya repot ya. Ketika logika runtuh, akhirnya nggak ada jalan keluar. Ya, ya kita menempuh logika itu karena kita diberi logika. Cara kita mensyukuri akal. Tapi kalau akalnya sudah mentok, jangan pusing juga. Ya Allah, aku sudah menggunakan akal dalam rangka mensyukuri pemberianmu. Kalau tawakal, ikat dulu tali untanya lah gitu ya. Baru tawakal. Nah, karena sudah mentok, sisanya aku menyerahkan kepadamu gitu ya. Wah, tiba-tiba ada A, ada B, ada jalan keluar tak terduga, ada pertolongan. Itu yang dicari sebenarnya gitu ya. Itu yang dicari. Allah kan tahu ya, tadi yang ada di dalam dada setiap orang, keraguan, konsep-konsep yang salah yang ada di kepalanya tentang kehidupan. Nah, melalui ayat-ayat itu Allah ajari itu konsep yang sebenarnya ya begini, yang sesuai dengan ayat Allah gitu, bukan sesuai dengan pemikiranmu gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya, sahabat-sahabat. Jadi semakin kita menghadapi kehidupan di dunia ini sebagai tempat berburu petunjuk lah gitu ya, hakikat-hakikat mutiara pengetahuan tentang Allah, semakin kita akan tadi terbersihkan dan kita jadi dikoreksi dengan pengetahuan yang hak gitu. Allah yang ajari. Nah, saatnya itu nggak ada orang yang tahu gitu. Ya asaah gitu ya, waktu biasa diterjemahkan kiamat, ya memang ada asaah, ada kiamat, ada al-qari'ah gitu ya. Beda-beda kalau di Al-Qur'an itu gitu. Al-qiyamah ada al-qiyamah gitu ya. Tapi apakah ini waktu yang menunjukkan hari kiamat atau waktu yang menunjukkan hari-hari Tuhan? Bahwa dalam gelar kita itu ada saat-saat di mana Allah ngasih ujian A, ujian B, ujian C. Ya, kita hari ini punya rencana seperti ini untuk besok, tiba-tiba besok waktu itu dalam genggaman Allah kan, besok tiba-tiba dikasih ujian yang lain. Ya banyak ya, Allah bisa orang yang katakan kehilangan diuji ya dengan kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan, sudah bikin rencana yang matang gitu ya. Liburan keluarga, lebaran, tahun depan. Ternyata dari anggota keluarga ada yang Allah panggil duluan kan, gitu. Jadi tidak ada yang tahu gitu. Jadi kita sudah membuat rencana, ternyata bahkan waktu orang pun nggak ada yang tahu ya. Gitu. Nah seperti itu ya sahabat-sahabat. Yang kita lihat selanjutnya di Quran Surat Toha, Quran Surat 20 ayat 115. Dan sesungguhnya telah kami perjanjikan kepada Adam dahulu ya atau sebelumnya, maka dia lupa gitu. Dan tidak kami dapati padanya tekad yang kuat gitu ya. Azman gitu. Jadi Allah sudah memberitahukan kepada Nabi Adam, kamu boleh ya melakukan apapun di sorga kecuali jangan dekati pohon ini gitu ya. Nah tapi kemudian ketika syaitan masuk ya menggoda ya, Allah sudah memberikan pasangan Siti Hawa dan kemudian dua-duanya dalam sorga yang penuh kenikmatan.
Hanya perintahnya tidak boleh mendekati pohon khuldi, ya, pohon keabadian, ya. Kemudian Seton menyamar sebagai seorang penasehat, ya, orang yang menasehati dengan caranya yang merayu, membujuk, membuat Adam dan Hawa terjatuh gitu ya, memakan buah itu, sehingga lepas tuh pakaian takwanya, kelihatan auratnya kan gitu ya. Nah, sehingga di situ dengan semua kenikmatan yang Allah berikan, alih-alih bersyukur, baru digoda oleh satu larangan saja gagal gitu. Nah, sehingga ya bukan salahnya Nabi Adam ya, tapi Nabi Adam itu eh, menjadi contoh agar kita itu ngerti bahwa manusia diturunkan ke dunia itu memang akan ditempa agar kuat gitu ya. Nanti kalau alam keabadian, nanti kalau sudah meninggal kembali lagi ke sorga yang Allah sudah sediakan ya bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi selama di dunia dia akan diuji oleh larangan-larangan yang larangan itu akan dihiasi oleh alam syaitan sebagai perhiasan dan sesuatu yang diperebutkan gitu. Ya, jadi kita lihat di Al-A'raf Quran surat 7 ya, ayat 16 sampai 17. Nah, dari yang tadi ya, iblis kemudian menjawab ya, karena engkau telah menghukum aku tersesat ya kepada Allah ya, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Gitu ya. Ya karena Allah yang mengizinkan ya. Jadi Syaitan hari ini menguji manusia itu atas izin Allah ya. Nabi Adam turun ke dunia juga atas izin Allah. Gitu. Kalau nggak ada peristiwa Nabi Adam turun ke dunia, nah kita yang hari ini kemudian tiba-tiba lahir dari perut ibu, bingung harus gimana ya. Jadi kita itu ada asal-usul, karena jiwa itu Allah turunkan pada peristiwa 120 hari. Jadi janin yang terbentuk di dalam rahim ibu, itu belum ada jiwanya, belum ada nyawanya begitu ya. Hanya secara biologis saja gitu ya. Janin yang kemudian tadi tumbuh, tapi di usia 120 hari, 4 bulanan, itu datang jiwa yang akan mengisi masuk ke janin tersebut. Makanya ada 120 harian gitu ya. Nah, menyambut jiwa yang hadir, itu peristiwa sunatullahnya lah begitu ya. Kalau udah atur manusia itu dari atas, setiap jiwa sebelum turun ke dunia dipanggil dulu di alam alastu birabbikum, bersaksi, tapi kemudian masuk ke perut, turun masuk ke perut ibunya. Ketika lahir ke dunia, dalam keadaan fitrah, tapi kan dia ya belajar mengikuti kebiasaan orang tua, kebiasaan zaman, sehingga biasanya terjatuh ya. Itu sudah memang seperti itu Allah aturnya ya. Nah, tapi agar bisa kembali lagi naik ya dia harus mengikuti petunjuk begitu. Tapi untuk dia kembali naik, alam syaitan akan berupaya sekeras tenaga agar dia tidak bisa kembali gitu. Ya. Jadi tapi bukan serta-merta ya. Allah izinkan alam syaitan itu sehingga ketika dia mau naik dihantam oleh segala macam cobaan ya dari alam syaitan. Kalau dia berhasil, dia punya tekad yang kuat, dia punya kekuatan nanti ya. Makanya Sultan Nasiron punya kekuasaan yang menolong ya dari sisi Allah. Kita juga nggak akan kuat menghadapi alam syaitan kalau tidak Allah yang memberikan penguatan gitu. Ya tentu dengan cahaya iman ya, cahaya keberserah-dirian ya, cahaya tauhid dan sebagainya. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi memang kita ada tujuan diturunkan ke dunia untuk ditempa ya. Nah kemudian kita lihat di Quran Surat Al-An'am, Quran Surat 6 ayat 59. Dan di sisinya kunci-kunci semua yang goib ya. Tidak ada yang mengetahuinya selain dia. Dan dia mengetahui apa yang ada di dalam daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali dia mengetahuinya. Artinya semuanya ada dalam pengetahuannya gitu ya. Dan tidak sebutir biji pun dalam kegelapan bumi
tidak yang basah dan tidak pula yang kering, melainkan di dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfudz ya. Jadi kalau kita lihat di Quran surat Ali Imran ayat 191, ya mereka berdoa, "Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ya. Jadi semua peristiwa itu ada tujuan dan kehendaknya. Bahkan sehelai daun yang jatuh pun itu tidak bisa jatuh dengan sendirinya. Ya. Katakanlah diterbangkan angin sehingga jatuh, tapi angin itu Allah juga yang mengirimkan gitu. Jatuhnya di mana, kemudian dia membusuknya di tanah yang mana, yang itu kemudian menjadi makanan untuk makhluk-makhluk yang ya ada di bawah tanah ya. Itu semua itu tidak ada yang berguguran jatuh sendiri gitu. Itu semua atas pengetahuan Allah, pengaturan Allah gitu. Itu daun ya, apalagi manusia, nggak ada yang tiba-tiba lahir by accident, itu nggak ada. Terlepas dari peristiwanya seakan-akan ada yang lahir by accident, ada yang tiba-tiba sedang tidak berencana punya anak, tiba-tiba Allah beri anak gitu ya. Tapi semua itu atas pengaturan Allah ya. Ada kadarnya gitu, sahabat-sahabat. Ya, terlepas dari asal usul seorang anak ya, setiap jiwa yang lahir itu fitrah ya. Itu Allah yang izinkan terjadi ya dengan apapun peristiwanya. Nah, jadi semua atas pengetahuan Allah ya, pengaturan Allah ya. Dan itu semuanya ada tujuan dan kehendaknya gitu. Kita hanya melihat yang lahiriah di dunia gitu. Tapi sebenarnya di balik hikmah, di balik peristiwa itu ya, ada sesuatu yang terselubung ya, ada hikmahnya yang Allah hendak ajarkan gitu. Jadi kalau tadi yang di daratan itu artinya yang muncul ke permukaan terlihat dengan jelas, yang ada di dalam lautan itu yang terselubung sebuah keluasan pengetahuan yang tidak muncul ke permukaan, nggak kelihatan gitu. Gitu ya. Tapi Allah mengajari kepada yang Dia kehendaki, ya. Makna di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi secara lahiriah itu ada makna-makna yang batiniah ya, yang secara hikmah itu punya kedalaman pesan gitu. Nah, itu hanya Allah ajarkan kepada orang-orang yang diberi akal ya. Ya, yaitu orang-orang yang bertakwa gitu. Hingga dia tahu bahwa apapun yang terjadi itu tidak ada yang sia-sia, semua ada tujuannya gitu. Nah, kita lanjut di Quran surat Al-An'am ayat 71 sampai 72 ya. Nah, ini saya ambil, ini panjang ya, jadi saya ambil bagian tengahnya ya. Ini orang-orang ya yang di dunia ini seperti orang yang telah menyesatkannya syaiton-syaiton di bumi dalam keadaan kebingungan ya. Baginya kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus ya, mereka mengatakan, "Mari ikuti kami." Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar menyerahkan diri kepada Rob semesta alam dan agar mendirikan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah yang kepadanya kamu semua akan dihimpun gitu. Jadi kalau kita lihat ya di Quran surat Muhammad ayat 17, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan atas ketakwaannya. Jadi kalau seandainya tadi ya, sebagian besar orang ketika lahir kemudian tumbuh begitu tadi ya, mengikuti alur normal, mengikuti orang tuanya, mengikuti lingkungannya, tercampur ya, ada yang sesuai dengan Al-Quran, ada yang nggak sesuai ya. Ada yang sesuai waham ya, membangun kehidupannya. Dia ikuti itu gitu kan. Nah, tapi tadi dikatakan bahwa kalau dia tidak mengikuti apa yang Allah tunjuki, dia akan dengan mudah disesatkan oleh syaitan seperti orang yang tadi di tengah pesawangan ya, dalam keadaan bingung. Tahun lalu kita katakan kalau orang tidak berkurban kepada Allah ya dengan sebuah pemahaman ya yang baik ya, dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga dia tersasar di bumi berkeliling-keliling selama 40 tahun dalam keadaan bingung. Jadi manusia itu ya serba bingung, hidup di dunia hanya mengikuti siklus ternak saja gitu ya.
kemudian ya semua problem itu hanya yang di dunia aja yang dilihat itu ya. Padahal tadi kan kita diajari oleh Al-Quran, semua masalah yang ada di dunia itu adalah sarana untuk naik ke langit gitu. Bukan jangan fokus ke masalahnya, tapi fokus kepada yang mengizinkan memberi masalah itu. Kenapa Allah memberikan masalah spesifik dalam bentuk takdir kehidupan masing-masing ke setiap orang? Kalau dia bisa membuka apa yang ada di balik masalah itu, hikmah apa yang ada di baliknya, dia akan memperoleh hikmah, mutiara hakikat, yang dengan itu dia semakin bisa melihat Allah. Ya, dia bisa melihat Allah ketika di dunia gitu, dengan bukti-bukti hakikat tadi, mutiara hakikat di balik peristiwa. Dia tidak hanya akan dipusingkan dengan peristiwa. Justru ketika dia bisa memperoleh hakikat itu, masalahnya diangkat gitu ya. Jadi manusia itu, Allah tidak menghendaki manusia itu dalam kesulitan sebenarnya. Nggak ada orang yang Allah biarkan dalam masalah seterusnya gitu, enggak. Itu Allah izinkan masalah itu tetap ada karena dia belum berhasil membuka pesannya. Kalau pesannya diambil, buat apa Allah masalah itu dibiarkan gitu? Pasti Allah yang akan angkat gitu. Gitu sahabat-sahabat. Nah, caranya gimana? Ya, pertama berserah diri ya. Ya, bersabar artinya gitu ya, berserah diri, bersabar, kemudian sholat dan bertakwa, ikuti apa yang sudah Allah beri petunjuk. Ya, tadi sabar dulu, sholat, mohon pertolongan Allah, sehingga dengan sabar dan sholat, baca Al-Qur'annya Allah mudahkan. Ya, jadi memahami kalimat-kalimat Allah itu. Dari sana Allah kasih kekuatan untuk mampu bertasbih mengikuti bacaannya. Gitu. Nah, itu yang kemudian kuncinya ya, agar kita terus bisa naik langit lah begitu ya. Semakin menjalani kehidupan ini semakin terbuka rahasia-rahasia tadi. Kan milik Allah kunci-kunci langit dan bumi gitu. Allah hanya mengajari kepada siapa yang Dia kehendaki, kepada yang bertakwa. Allah akan terus banyak ajari kita gitu. Hal-hal yang tersirat ya, yang tersurat, yang terlihat dan yang tersirat di balik peristiwa gitu. Gunung meletus itu ada tujuannya, ada pesannya gitu ya. Ada banjir, ada pesannya gitu. Semua ada simbolnya di Al-Qur'an ya. Biasanya ada dosa spesifik, orang ada yang dengan goncangan, dengan gempa bumi, ditimpa oleh banjir, ditimpa oleh petir. Al-Quran itu kan bicara itu semuanya. Ada umat-umat yang karena dosa spesifik ditimpanya oleh gempa bumi. Ada yang dengan tadi banjir bandang gitu ya. Nah, kita nggak pernah mengkaitkan ya semua musibah terjadi di dunia ini itu sebagai sebuah pengingat ya, koreksi dari Allah agar kita kembali meluruskan langkah agar selamat justru. Nah, kita lanjut. Kita lihat di Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Ini Allah adalah sang waktu ya. Jadi orang yang mengeluhkan waktu itu sebenarnya mengeluh kepada Allah gitu. Karena sesungguhnya Allah itu sang waktu itu. Allah yang mengizinkan setiap waktu itu terjadi. Bisa berputar siang dan malam itu karena matahari dan bulannya masih nurut. Ya, semua beredar sesuai rotasinya. Gunung tidak meletus karena belum diizinkan Allah. Sementara gunung itu sudah ingin memuntahkan isinya yang di bumi sebenarnya. Karena dorongan tadi ya, dorongan dari bawah panas bumi itu, tapi Allah masih belum mengizinkan. Lautan itu ingin menenggelamkan bumi gitu ya. Tapi ada pasang surut ya dengan gravitasi ya, matahari dan bulan. Yang sebenarnya itu perintah Allah, belum saatnya. Ya, belum boleh gitu. Ya, kalau Allah mau, tinggal bumi, tinggal bulan dan mataharinya di stop aja sebentar, kacau bumi ini gitu. Nah, kita lihat ya. Mereka bertanya kepadamu tentang as-sa'ah atau waktu. Ya, kapankah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuannya ada di sisi Robku. Ya. Tidak ada yang dapat menjelaskan waktunya kecuali Dia. Ya. Kalau ini terkait dengan hari kiamat. Ya. Amat berat yang akan dirasakan di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu selain secara tiba-tiba.
Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuannya hanya di sisi Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, gitu. Kecuali yang Allah beritahu ya. Kan kalimatnya kebanyakan manusia, artinya tidak seluruh manusia ya. Jadi ada orang yang Allah beritahu ya tentang saat-saat yang Allah rahasiakan, ya tapi tentu tidak akan diumumkan ke orang lain gitu ya. Itu ada pilihan lah Allah ya, meletakkan tugas-tugas kerasulan di mana itu Allah yang lebih tahu siapa yang bersyukur. Tujuannya untuk memperingati umat ya dengan cara dakwah yang baik. Kemudian kita lihat Al-An'am ayat 67, untuk setiap berita yang dibawa oleh rasul-rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui. Jadi para rasul itu dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu membawa pesan yang banyak, membawa tanda-tanda, membawa nasihat, peringatan, ya, yang belum semuanya terjadi ya. Mereka dengan berjihad menyampaikan risalah ya, yang sebenarnya kalau kita baca di sana itu semua akan ada waktu terjadinya di umat ini pun gitu. Ada azab yang datang gitu kan ya. Kapan datangnya? Allah tidak akan berikan azab ke satu negeri kecuali Allah sudah memberikan seorang rasul yang memberi peringatan dengan jelas. Ya, sudah tahu, kemudian mereka tetap melanggar. Jadi Allah tidak akan menzolimi siapapun. Ya. Nah, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa Allah sudah jelaskan. Nanti ada musibah juga ya, Allah izinkan ya. Allah izinkan musibah-musibah itu ya, bumi itu terjadi bencana agar Allah menunjukkan kerusakan yang telah dibuat oleh tangan-tangan manusia agar mereka tunduk berserah diri. Ya, artinya belum dihancurkan, tapi ya musibah-musibah, ada bencana alam, bencana kehidupan, ya, agar orang mengkoreksi diri dan kembali tidak menserikatkan Allah gitu ya, tauhid. Nah, kalau dia melakukan itu, maka itu tadi hanya sebagai warning system. Tapi kalau enggak, dia terus-menerus melanggar, melewati batas, nanti akan lebih keras lagi yang datang gitu. Bisa dalam bentuk azab, bukan lagi musibah gitu ya. Nah, tapi itu sifatnya itu semua sudah diberitakan oleh para rasul ya. Jadi kalau orang menempuh rute tertentu, ya tinggal tunggu waktu karena di Al-Qur'an itu sudah ada nih kalau yang dia ikuti kefasikan ya, maka dia akan ditimpa oleh macam-macam kemelaratan. Kalau yang diikuti jalan ketakwaan akan diberikan banyak jalan keluar. Nah, kira-kira begitu, sahabat-sahabat. Ini terakhir, Anbiya ya, di Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah ya diciptakan dengan baik, setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita lihat di Al-Anbiya ayat 90, maka kami kabulkan doanya ya. Ini Zakaria ya, Nabi Zakaria. Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi kalau kita dikasih tahu masa depannya seperti apa, kita nggak akan punya rasa harap-harap dan cemas, ya. Dan kita tidak akan punya kehusyuan untuk selalu berharap kepada Allah. Ketika kita melakukan dosa, kita nggak boleh putus asa. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu mendahului murkanya. Ketika kita berbuat baik, kita pun tidak tergelincir kepada kesombongan merasa kita sudah suci. Pasti diterima gitu ya. Sehingga untuk menjaga hati yang tetap khusyuk, tetap butuh Allah, itu dibutuhkan dua batas. Harap dan cemas tadi gitu ya. Nah, kalau masa depan diberitahukan, dua hal itu tidak akan menyala dengan kuat di dada manusia. Padahal sebenarnya bukan persoalan masa depan, tapi masa depan kita itu bergantung kepada
bagaimana kita terkonek dengan Allah hari ini ya. Semakin terkonek, semakin dekat, masa depannya makin dijamin. Itu aja intinya gitu ya. Nah, belum tentu orang yang diberitahu tentang masa depan seperti apa akan lebih baik. Yang jelas, kalau sudah diberitahu tidak diikuti, itu akan datang langsung azab. Tapi kita kan, ya tadi, sudah tahu, tapi tahunya karena baca dari Al-Quran, ya katanya begini begitu, sesuai dengan sumber yang hak, tapi masih ada keraguan, itu Allah masih ampuni. Tapi kalau Allah sudah perlihatkan, artinya petunjuk yang jelas, masa depan dikasih tahu, kalau kitanya tergelincir, sudah tidak ada ampun. Gitu. Itu kalau orang yang kemudian ingin mengharapkan masa depan. Tambah lagi, kalau masa depan itu Allah kasih tahu, alam setan jadi mudah masang perangkapnya. Gitu. Jadi kalau hari ini orang yang tawakal, setonnya bingung. Ketika orang dicoba macam-macam oleh seton, dia berserah diri kepada Allah. Sehingga pola geraknya itu tidak terbaca oleh seton ya. Diuji dari sini kok malah larinya ke sini gitu ya. Tadi diuji dari depan kok nggak kena, diuji dari belakang kok nggak kena. Jadi langkah orang beriman itu tidak terduga oleh alam seton. Ya. Kenapa? Karena orang beriman sendiri langkahnya berserah ke Allah. Setiap kali ada ujian dia mohon dulu ke Allah, ya Allah, kemana nih melangkahnya kalau diuji seperti ini? Dia cari dulu di Al-Quran, dia melangkah sesuai yang perintah Allah. Bukan atas dasar kecenderungan hatinya. Kalau alam setan kan tadi was-was, manusia hatinya dibuat was-was, udah ketahuan. Dia akan lari ke sini nih kalau dikasih ketakutan, ya akan panik. Tapi ketika dia tadi mohon ke Allah, mengikuti SOP yang dari Allah, alih-alih panik, dia ingat pada Allah dan dia diberi sakinah, kesabaran. Kemudian dia, ya sudah, bismillahirrahmanirrahim tuh riset, dia jalan lagi sesuai yang dia mampu, serahkan ke Allah gitu ya. Nah sehingga alam setan susah untuk membacanya gitu. Nah jadi di balik kegoiban hari besok, kita akan tergelincir, ataupun kita akan diangkat kedudukannya, di balik itu tuh ada kehusuan kepada Allah agar kita selalu berharap ya, agar connect, agar komunikasi terus gitu. Demikian sahabat-sahabat materi yang bisa disampaikan hari ini. Silakan jika ada diskusi dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat-sobat, alhamdulillah. Misalkan ada pertanyaan bisa langsung open mic ya, atau disampaikan via Zoom chat terkait materi hari ini yang tadi terkait kenapa ya Allah Ta'ala merahasiakan ya, merahasiakan tentang hari esok gitu ya. Enggak, silahkan. Misalkan ada pertanyaan atau yang misalkan mau mendalami dari materi yang tadi. Teh Muktinya nggak ada ya? Pertanyaan dari Teh Mukti. Baik, ada pertanyaan dari Mbak Arfi. Baik, kita coba bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Arfi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa baca pesan dari setiap masalah yang hadir ya Teh ya? Kurang lebih begitu pertanyaannya Pak. Ya, baca Al-Quran. Karena tadi yang namanya gelar kehidupan dunia itu ditulis dengan kitab yang sama. Tinta dari Allah kan. Jadi kita dikasih 3 kitab, yang satu adalah kitab Qur'aniyah, ya kitabiah tadi kan ya, yang mushaf hari ini kita pegang tuh Al-Quran. Yang kedua adalah kauniyah, alam, yang Allah gelar dalam bentuk peristiwa dari orang lahir sampai meninggal tuh udah ada tadi kan. Allah sudah tuliskan di Lauh Mahfudz, ada kisahnya, ada skenarionya. Gitu. Nah, skenario yang kita akan hadapi di dunia ini, kunci globalnya itu Al-Quran. Karena itu sama gitu ya. Ya kalau di Al-Quran itu semua kisah ada gitu. Nah,
Jadi kalau tadi ditanya gimana cara untuk bisa membaca ya, pertanyaan atau masalah gitu ya, itu membaca Al-Quran memang gitu. Jadi kalau kita tidak baca Al-Quran, kita nggak bisa baca kehidupan memang. Ya karena kehidupan itu kayak random gitu ya. Ya padahal kalau dia random sulit juga ya. Jadi kan sebenarnya dari umat-umat yang Allah uji itu sudah lengkap semua bentuk ujian gitu dan jalan keluarnya gitu. Nah hari ini Allah ulang dengan peristiwa dengan ujian-ujian yang sama ya untuk umat yang berbeda-beda ya. Cuman bentuk zamannya aja yang beda gitu. Dikemas dari bungkus dalam zaman yang berbeda tapi esensi ujiannya sama gitu ya. Ya gitu Ndra. Jadi memang harus baca Al-Quran gitu. Baik, alhamdulillah. Jadi mungkin bisa di ini Pak, dikasih metodenya gitu Pak. Kalau misalkan sekarang ada Quran korkondasi ya, misalkan dalam kondisi kesempitan atau kebingungan atau kesedihan gitu ya, Ya. bisa langsung diindeks gitu ya. Kadang itu pun sering berhasil gitu. Jadi dari persoalan atau dari yang dirasa langsung aja diindeks, dimasukkan kesedihan atau kebingungan gitu ya. Ya. Dari situ pun nanti diikutin ayat yang muncul biasanya. Ya. Bisa juga atau bisa kayak gitu. Ya. Ya mungkin sederhananya gini ya sahabat-sahabat. Saya pun kajian Rabu kan berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat dengan menggunakan Al-Quran. Jadi misalkan minggu lalu yang ditanya tentang syiar haji dan kurban, itu apa sih? Ya kan? Kalaupun kemudian dalam penjelasannya ada unta betina, apa itu gitu ya? Ada Baitullah, Baitul Atik, ada Makom Ibrahim, itu kan saya bacanya di Al-Quran juga. Ya, ada kedudukan Nabi Ibrahim, ada tugasnya Nabi Ibrahim itu kemudian setelah menyelesaikan kalimat-kalimat dari Robnya, menyempurnakan kalimat Robnya, dikembalikan tugasnya untuk menetapi Baitullah. Dengan Nabi Ismail kemudian membersihkan rumah bagi orang-orang yang tawaf gitu kan ya. Mendirikan pondasinya. Jadi meninggikan. Jadi pondasinya sudah ada. Jadi kalimat teksnya itu ketat di Al-Quran. Bukan membangun pondasi dari nol, tapi meninggikan bahasanya. Jadi kalimat, karena Allah ya, kalimat Al-Quran itu kalimat Allah. Jadi setiap kata yang digunakan itu pasti presisi. Nah, jadi ketika ditanya tentang haji dan kurban, saya kan nggak bisa ngarang jawaban. Gitu kan. Saya baca Al-Quran. Hari ini ditanya, kenapa Allah merahasiakan masa depan? Tadi saya gali Al-Qur'annya. Nah, keluarnya yang sesuai kemampuan saya hari ini ya, yang terbatas, adalah menjelaskan dengan menggunakan ayat-ayat tadi yang Allah berikan kan. Jadi setiap pertanyaan, atau anggaplah itu masalah yang teman-teman tanyakan ke saya jawab dengan Al-Quran. Nah, apa bedanya dengan kalau kita dikasih ujian dalam kehidupan? Tinggal dipikirin, ini sebenarnya saya lagi diuji apa sama Allah ini hari ini ya? Kekhawatiran kah, ketakutan kah, gitu kan ya? Rasa iri dengki ke orang lain kah? Nah, itu buat tulisannya. Bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran yang ada di dalam diri saya? Nah, cari di Al-Quran tentang tadi ketenangan, yang tadi Indra bilang ya, kan ada indeks. Carilah ada ujian tentang ketenangan, tentang yang tidak bersedih. Wah, kita cari di situ. Nah, kita lihat ayat-ayatnya sambil mohon ke Allah ya. Baca ayat kan mohon perlindungan pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan juga kemudian kita dalam membaca ayat-ayat tadi, namanya juga kita berupaya mencari melalui indeks. Biasanya kalau ada ayat yang pas buat kita, suka bunyi tuh di hati waktu bacanya. Wah, kayaknya ini nyambung nih dengan yang saya tanya. Kumpulin dulu satu, taruh. Baca lagi, scanning lagi, ada nih. Jadi kadang-kadang, misalkan di kajian Rabu, yang saya kasih kan cuma mungkin 5 ayat yang ada di slide PowerPoint. Yang saya baca mungkin 50. Jadi kalau teman-teman nanya tuh, pertanyaannya sih satu, tapi cara saya mencari jawaban, saya tuh baca 50 ayat gitu.
Oh dari sini, oh inget nyambung ke sini, oh inget nyambung ke sini, cari juga di tafsir, cari di ini, dirangkai ayat-ayatnya, disortir lagi, akhirnya jadi namanya tasbih ya. Ayat-ayat Al-Quran tuh semuanya terhubung soalnya. Cuman Allah taruh di tempat yang seakan-akan berbeda-beda. Kenapa? Karena kalau enggak, kita jadi nggak mentadaburi Al-Quran. Coba kalau Allah tulis di Al-Quran, kalau sedang sedih, lakukan ini. 1A, B, C, D. Wah, jadi kayak buku tips-tips. Ya, tips-tips tidak bersedih gitu kan nggak gitu ya. Padahal kita dari karena tadi kekhawatiran, kesedihan yang kita rasakan, kita cari keyword-keyword, akhirnya kita menyelami banyak ayat, ternyata kita jadi punya pemahaman bahwa nggak semua kesedihan buruk, banyak juga kesedihan yang dengan kesedihan terhadap dunia, sehingga orang malah ketemu Allah. Ya kan? Kalau dunianya happy terus, nggak akan ketemu Allah. Sehingga Allah izinkan mereka ditimpa kesedihan atas kesedihan, hingga mereka tidak lagi bersedih hati. Karena tahu bahwa dunia itu sementara, kan gitu ya. Nah, jadi memang tadi yang ditanyakan oleh Mbak Arfi, tidak akan ada shortcut ya yang mudah. Jadi misalkan kita ada ujian, ada problem, kita ingin di Al-Quran langsung, atau software yang kita klik, langsung keluar jawaban, nggak akan. Ya, kalau ada yang gitu biasanya suka salah tuh. Yang kita lakukan keliling di Al-Quran, mohon ke Allah, kita lihat, kita tadaburi ayat-ayatnya, bukan karena hebatnya kita baca, sambil kita tadabur ayat Allah itu sambil kita mohon, moga-moga dengan kita membaca, mensyukuri apa yang kita mampu dengan membaca Al-Quran, Allah berikan petunjuk ke hati, mana yang sebenarnya yang pas buat kita gitu. Jadi tetap itu doa, membaca itu doa agar Allah tunjuki hatinya. Bukan pandai karena bacanya, tapi itu sarana berdoa ke Allah bahwa kita tuh benar-benar butuh. Ya Allah betul-betul butuh Allah yang memberitahu jawabannya. Karena kalau enggak kan jadi keliling-keliling langkahnya itu ya. Nah kira-kira gitu, Ndra. Baik, alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi dari Pak Cepi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana caranya agar kita bisa merubah porsi bahwa semua ini adalah keputusan Allah? Karena sampai saat ini saya masih merasa dominan bahwa keberhasilan karena usaha saya sendiri. Ya. Jazakallah. Gitu pertanyaannya. Ya, alhamdulillah. Iya, Pak Cepi. Jadi di Al-Quran disebutkan ya ketika Allah berikan memang kemudahan, orang akan mengatakan bahwa ini karena kepandaianku sendiri, ini karena ilmuku gitu kan. Nah makanya ketika orang-orang yang seringkali gini, kalau di Al-Quran itu memang ujian itu banyak kebaikan ya. Jadi kalau di Al-Quran, orang-orang yang tidak beriman, Allah menguji mereka sekali, 2 kali setahun katanya gitu. Jadi ujiannya tuh jarang gitu. Kalau nggak mau banyak ujian, nggak usah beriman sekalian gitu ya. Itu Allah biarkan gitu. Dia merasa keberhasilannya karena dia sukses di dunia tanpa butuh Allah kan. Mereka merasa cukup dari Allah gitu. Karena mereka menguasai apa yang ada di dunia ini. Tapi yang jadi problem kan nanti dunia ini selesai, kita akan masuk ke alam yang berikutnya gitu. Yang kita semua belum punya pengalaman ya ke sana ya. Tapi Al-Quran sudah bercerita tentang alam-alam selanjutnya, tentang alam barzah, tentang alam akhirat, itu sudah ada gitu. Nah, apa namanya? Ketika kemudian tadi seseorang atas rahmat Allah ingin mendekat, ya biasanya ujiannya Allah tambah gitu. Jadi kita melihat ujian itu buruk, padahal ujian itu adalah temannya orang beriman gitu. Ujian itu fungsinya adalah untuk menurunkan ilmu yang ada di kepala sehingga bisa meresap ke hati sebenarnya. Jadi Al-Quran yang dalam mushaf baru bisa menyala di dada orang beriman lewat ujian. Jadi ujian itu cara Allah untuk, makanya kan sesungguhnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Ya, jadi di hati dia harus direkam. Jadi kalau kita punya pengetahuan tuh,
sebenarnya kepalanya itu nggak akan berat. Ya, jadi bukan kayak filsafat pengetahuan agama itu. Kita hafal semua dalil, kita hafal semua hadis, kalau dijawab bisa, kalau ditanya bisa jawab, nggak gitu. Itu ringan kalau ilmu Al-Quran masuk ke dada itu. Kita seperti mengalir dalam kehidupan, ketika ujian datang, tiba-tiba kita dibuat ingat dan ngerti cara untuk bersikap. Itu aja. Nah, jadi nggak tahu banyak, nggak menghafal banyak, tapi ketika saatnya datang, dia bisa menghadapkan diri secara tepat. Itu ilmu yang ada di dalam dada. Jadi bedanya dengan ilmu yang di kepala, kalau di Al-Quran itu dikatakan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab, tapi tidak melaksanakan kitab itu ibarat keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal. Jadi kepalanya dijadikan perpustakaan. Dia memberi manfaat, kalau ibarat tanah, dia tanah yang ya bisa memberi manfaat ke orang lain, tapi buat dianya sendiri enggak gitu. Jadi kayak kamus berjalan ya. Nah, sementara orang beriman itu enggak. Ya, dia bisa ilmu-ilmu yang banyak, dia bisa mendaratkan sesuai kebutuhan. Karena orang nggak butuh rumit kan kehidupan itu. Butuhnya sederhana, gimana nih kalau saya dalam kondisi begini harus seperti apa. Nah, karena ingin berinfak, ingin mensyukuri yang Allah berikan, Allah keluarkan khazanahnya melalui hatinya tadi, sehingga di lisannya bisa nyampaikan sesuatu yang berbekas kepada orang lain. Nah, sebelum sampai ke sana, tentu Allah akan treatment dulu orang-orang seperti itu gitu. Nah, di antaranya tadi bahwa hari ini kan kita tentu kebanyakan manusia Allah izinkan ya punya kemampuan gitu. Tapi bahwa keberhasilan itu tidak semata-mata karena kemampuan itu, ya, itu pasti ada pertolongan Allah di balik itu biasanya dengan bukti. Nah, makanya mungkin kita harus merenungi dari awal sampai akhir, mungkin tadi untuk spesifik, bisa jadi dalam dunia pekerjaan dia nggak punya masalah. Tapi dalam urusan keluarga, urusan yang lain ya, di luar yang dunia pekerjaan, banyak urusan-urusan yang sebenarnya tidak karena upaya dia, tapi Allah jadikan hari ini masih tetap intact, aman gitu. Jadi nggak semua orang diuji dari arah yang sama. Ada orang yang mungkin secara karir mudah gitu. Tapi di luar yang kehidupan karir, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kehidupan beragama, itu juga nggak mudah sebenarnya. Ada orang yang secara karir dia maju, tapi dia kehilangan yang lain-lain gitu ya. Tapi ketika tadi secara karir dia bagus, dia harus lihat di sisi lain pun banyak hal yang sebenarnya Allah menolong dia gitu dari arah itu. Bahkan kesempatannya untuk bisa sekolah, bisa belajar, bisa punya ilmu sehingga karirnya, kan nggak semua orang diberi kesempatan yang sama oleh Allah ya. Jadi kesempatan untuk bisa punya kemampuan seperti hari ini dan menangani semua dengan baik, itu juga atas pengaturan Allah. Ya bisa sekolah, punya orang tua yang mampu, atau dulu ada yang dapat beasiswa, membiayai, masuk sekolah yang bagus, tapi kemampuan kecerdasan akalnya juga Allah kasih. Karena ada orang yang sekolah tapi akalnya terbatas, jadi terbatas juga yang bisa dia terima kan. Atau tadi dia belajar di sekolah, punya ilmu, ketika diterapkan dunia kerja, tidak semua orang bisa mendaratkan ilmunya dengan baik untuk memberi manfaat kepada tempat dia bekerja. Bisa juga begitu. Nah, itu semua hal harus dilihat dulu gitu, agar kita bisa melihat bahwa sebenarnya terlalu banyak variabelnya gitu kalau hanya mengandalkan diri sendiri itu gitu. Ya kira-kira itu Ndra, mungkin bisa didaratkan nanti ke pertanyaan yang lebih spesifik kalau butuh kajiannya gitu ya. Kita lihat gitu. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, misalkan nanti ada malah disertai dengan contoh kasus ya, misalkan contoh kasus ataupun ada persoalan yang mau di-share, dijadikan pertanyaan, maka silahkan. Baik, untuk sesi hari ini sepertinya kita sudahi dulu sampai di sini. Bagi sahabat-sahabat yang nanti ada pertanyaan bisa menghubungi Indra ataupun Novi ya di WhatsApp grup. Juga bagi yang berkelapangan sambil nanti yang ditutup oleh Pak Yudi, bagi yang mau buka kamera untuk dokumentasi, mangga dipersilakan. Atur nuhun Pak.
Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Ya, semoga tidak puas. Semoga tidak puas dan memotivasi kita untuk terus mencari jawaban di Al-Quran ya. Tadi yang terakhir yang Pak Cepi tanyakan, bagaimana caranya ketika kita hari ini merasa masih tadi ya, lebih keberhasilan itu karena upaya kita, saya pikir menarik untuk digali ya. Jadi mudah-mudahan nanti juga bisa diangkat menjadi materi, tapi kita juga akan lihat nanti mungkin contoh-contoh orang yang sudah berusaha keras tapi tidak memperoleh ya apa yang dia harapkan gitu ya. Atau ada orang yang mungkin berusahanya tidak terlalu keras ya, tapi tepat. Ya Allah buka rezekinya dan kemudahan gitu. Jadi kita ingin lihat seperti apa sih prinsip dalam bekerja, menempuh dunia, sukses itu apakah semata-mata 100% karena kehendak Allah, ataukah memang harus ada upaya manusia di dalamnya ya, berkontribusi. Karena Allah bisa saja kun fayakun ya, tapi kan Allah seringkali tidak begitu. Ya. Allah ngasih kemampuan yang kalau kita mensyukuri baru keberhasilan itu diberikan. Nah, tapi kehendak untuk kita bekerja itu Allah yang kasih gitu. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa jawab semua dan mungkin dibatasi hanya pakai Al-Quran aja gitu ya. Supaya kan tadi kalau di hadis banyak gitu ya, di kitab-kitab fikih juga banyak, cuman mungkin saya malah melihat misinya kajian Rabu itu kita coba tadabbur Al-Quran aja. Gitu. Jadi bisa nggak dari satu ayat menjelaskan ayat yang lain. Kalaupun sudah mentok, baru kita buka tuh kitab hadis dan juga kitab-kitab fikih gitu ya. Supaya menjawabnya sebenarnya ada nggak sih Al-Quran langsung menjawab persoalan itu. Yang harusnya ada. Karena Al-Quran itu sudah lengkap tanpa yang lain juga gitu kan. Hanya seringkali tersirat begitu. Makanya mutasyabihat kan, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu ya. Kenapa berilmu? Karena bertakwa gitu. Jadi Allah yang memberikan ilmu karena ketakwaan. Allah yang ngajari orang itu baru bisa ngerti perumpamaan di balik ayat. Kalau dipaksakan mencari-cari takwilnya, yang terjadi sesat. Ya, karena memaksakan Al-Quran harus begini, artinya nggak boleh. Tapi kita coba mencari dengan ayat-ayat Allah, semoga kemudian Allah berikan pemahaman ya, makna di balik kalimat itu gitu. Baik sahabat-sahabat, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Semoga jika ada hal-hal yang kurang tepat, Allah yang menggantikan ya dengan ilmu yang lebih hak, langsung mengajari dan menuntun sahabat-sahabat. Yang paling utama adalah Allah memberikan hati yang tidak lelah berdoa, karena justru itu yang paling penting gitu ya. Ketika kita berdoa, berharap kepada Allah, Allah pasti menjawab. Hanya Allah menjawab itu belum tentu sesuai yang kita kehendaki. Ya bisa jadi permintaan kita terlalu rendah gitu dengan karunia yang Allah punya, sehingga ketika kita minta sesuatu Allah gantikan dengan yang lebih baik. Hanya ketika Allah gantikan dengan yang lebih baik kita belum ngerti bahwa itu tuh lebih baik dari yang kita minta. Itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi Allah tidak pernah menolak doa ya. Allah bisa memberikan kontan, bisa memberikan secara nyicil, atau Allah bisa menggantikan kalau doanya kurang pas, menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, ditolaknya ketika orangnya nggak sabar, sudah berdoa merasa nggak diijabah. Kemudian mengatakan Allah tidak mengijabah. Ya, itu baru batal gitu. Jadi sebenarnya kalau udah berdoa, itu nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Harus berprasangka baik dan ikuti gitu. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama beristighfar dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.